Oke, Anda sudah kumpulin nih berbagai catatan dan artikel yang menarik banget ya soal dasar-dasar siaran radio sama televisi. Mari kita coba bedah bareng hari ini. Siap. Fokus kita, gimana caranya suara dan gambar itu bisa kayak terbang gitu ya dari stasiun siaran sampai ke alat di rumah Anda. Mm-mm. Kadang dipikir-pikir kayak sulap ya. Iya kan, kok bisa suara penyiar favorit kita atau acara TV itu tiba-tiba muncul aja gitu di depan kita. Kita bakal lihat nih proses di baliknya. Termasuk ada konsep penting namanya trilogi penyiaran. Mm-mm. Trilogi penyiaran. Intinya sih, penyiaran itu kan cara ngirim info ke banyak orang sekaligus, pakainya gelombang elektromagnetik. Betul. Itu dasarnya. Kita mulai dari yang simpel dulu deh, radio FM. Kayaknya banyak juga yang nanya soal ini di catatan awal Anda. Oke. Radio FM ya. Gini alurnya, kira-kira suara penyiar itu kan ditangkap mikrofon, terus diubah jadi sinyal listrik. Sinyal listrik. Lemah itu biasanya. Nah, sinyal listrik yang lemah ini terus digendong lah istilahnya sama sinyal pembawa frekuensi tinggi. Ini proses modulasi namanya. Baru deh dipancarkan lewat antena. Oke. Jadi ada sinyal asli, ada sinyal pembawanya. Iya, radio di rumah Anda tugasnya nangkap gelombang ini, terus misahin sinyal suara asli dari gendongannya tadi. Udah gitu diubah lagi jadi suara lewat speaker. Sip. Jelas. Nah, ada fakta menarik nih dari salah satu sumber Anda soal jangkauan FM. Ternyata terbatas banget sama yang namanya line of sight. Ah iya betul. Line of sight. Garis pandang ya. Gimana tuh maksudnya? Ya bayangin aja kayak kita nyorot pakai senter gitu. Sinyalnya cenderung lurus aja. Agak susah nembus penghalang besar. Kayak bukit atau gedung tinggi. Oh, pantesan ya. Makanya, seperti yang Anda amati juga di catatan itu, jangkauan FM tuh lebih efektif di kota. Yang relatif datar, terus banyak penerimanya. Mm-mm. Tapi kalau di desa yang konturnya naik turun, banyak bukit, ya jangkauannya bisa jadi tantangan. Beda-beda penerimaannya tergantung lokasi kita di mana. Menarik, menarik. Oke, sekarang kita geser ke televisi nih. Ini agak lebih kompleks ya, soalnya mesti ngirim gambar dan suara barengan. Nah, ini dia. Ada dua elemen. Kalau proses suaranya sih, ya mirip-mirip radio tadi lah ya. Tapi buat gambar, wah ini bagian seru dari catatan Anda nih. Jadi objek disinari dulu, Iya, cahayanya mantul kan? pantulan cahayanya itu ditangkap lensa kamera, terus cahaya ini dipecah jadi 3 warna dasar, merah, hijau, biru. RGB itu kan? RGB, betul. Kayak cara kerja mata kita juga ya. Mirip ya. Nah, proyeksi warna ini terus diubah jadi sinyal listrik. Pakai sensor gambar di dalam kamera. Dulu mungkin namanya pick up tube, tapi sekarang ya umumnya sensor CCD atau CMOS gitu. Intinya sih, sensor itu fungsinya ngubah pola cahaya tadi jadi data elektronik, data gambar gitu. Oke. Terus, nah tantangan besarnya, ini ditekankan juga di beberapa artikel Anda. Gimana caranya gabungin sinyal gambar sama sinyal suara? Terus, numpangin ke gelombang elektromagnetik. Mm-mm. Dan yang paling penting, mastiinnya nyampe di TV Anda itu. Sinkron. Sinkron. Itu dia kata kuncinya ya, harus pas banget. Harus pas. Jadi di pesawat TV kita, sinyal itu dipisah lagi. Sinyal gambar ya jadi gambar di layar, sinyal suara jadi suara di speaker. Keduanya tampilnya mesti presisi, nggak boleh ada yang telat. Nah, itu dia. Makanya kan TV sering disebut media audiovisual. Pandang, dengar. Pengalaman nonton yang enak itu ya kuncinya di sinkronisasi ini. Bener banget. Dan satu lagi yang perlu diingat nih. Sama kayak radio, siaran TV yang konvensional, itu sifatnya sekilas, transitory. Maksudnya? Ya pesannya kita terima saat itu juga, real time. Anda nggak bisa nge-pause atau mundurin siaran langsung kan? Beda banget sama kalau kita nonton video online sekarang. Ah iya ya, bener juga. Nggak bisa diulang kalau kelewat ya. Itu beda mendasarnya sama media digital. Oke, nah semua proses tadi, baik radio maupun TV, itu bisa jalan karena ada 3 pilar utama. Di salah satu referensi, Anda disebutnya trilogi penyiaran. Trilogi penyiaran. 3 unsur ya. Betul. Pilar pertama, studio. Ini kayak dapurnya. Tempat konten dibikin, ide diolah jadi program suara atau gambar plus suara. Bisa di dalam gedung, bisa juga liputan di luar. Tempat produksinya lah ya. Iya. Pilar kedua, transmitter atau pemancar. Ini kurirnya. Kurir, oke. Iya, tugasnya ngirim konten dari studio tadi ke kita, ke khalayak.
Bisa lewat gelombang radio, pakai antena pemancar yang gede-gede itu, bisa juga lewat satelit, atau zaman sekarang ya pakai kabel, serat optik. Macam-macam caranya ya, tergantung teknologinya. Dan pilar ketiga, pesawat penerima. Ya, ini alat yang ada di sisi Anda. Radio, televisi. Tugasnya, nangkep sinyal dari si kurir tadi, terus ngubah lagi jadi suara atau gambar dan suara yang bisa kita nikmati. Jadi ini ujungnya ya, tempat kita nikmatin siaran ya. Betul, ibaratnya ini meja makannya. Jadi ketiga unsur ini, studio si dapur, transmitter si urir, sama penerima si meja makan ini satu sistem utuh. Nggak bisa dipisah. Harus ada semua ya. Iya. Kalau salah satu nggak ada, ya siaran nggak bakal nyampe ke Anda. Ini berlaku buat radio, berlaku juga buat televisi. Ini kerangka kerja di balik proses teknis yang tadi kita udah urai panjang lebar. Yang banyak jadi fokus pertanyaan Anda juga ya di catatan itu. Betul. Jadi kalau kita coba rangkum nih dari semua sumber yang Anda bagikan, intinya siaran radio itu ngubah suara jadi sinyal, numpangin ke gelombang pembawa, pancarin, terus diubah lagi jadi suara di penerima. Simpelnya gitu. Kalau TV lebih ruwet dikit. Suara sama gambar yang diproses dari cahaya jadi sinyal RGB, itu digabung, ditumpangin ke gelombang, dipancarin, terus ditampilin sinkron di TV Anda. Gambar dan suara harus pas. Dan semua ini bisa kejadian karena ditopang sama trilogi tadi, studio, transmitter, dan penerima. Nah, ini sebenarnya mengarahkan kita ke satu pemikiran yang menarik juga sih buat Anda bawa pulang nanti. Oh ya, apa tuh? Setelah kita paham nih, fondasi konvensionalnya dari materi-materi tadi ada studio fisik, pemancar gelombang radio, pesawat penerima khusus, gimana menurut Anda masa depan teknologi penyiaran ini? Maksudnya? Iya, terutama kalau kita lihat sekarang gimana internet sama platform digital itu udah dominan banget. Cara distribusinya, cara kita nonton atau dengerinnya, kan beda banget sama trilogi klasik ini. Iya juga sih, udah banyak yang streaming ya. Nah, pertanyaannya, apakah trilogi ini nanti masih relevan? Atau mungkin lagi bertransformasi total jadi bentuk lain? Itu mungkin yang menarik buat direnungkan. Wah, iya ya, pertanyaan bagus banget itu buat dipikirin lebih lanjut. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini ya. Kita coba bongkar rahasia di balik layar radio dan televisi berdasarkan sumber-sumber Anda. Sama-sama. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.